Kadangkala Bapak Ibu, Allah bungkus namanya surga itu dengan musibah-musibah. Allah bungkus surga itu dengan ujian-ujian, cobaan, yang membuat hatiku rusuh gampangnya. Ya. Namun ketika kita sabar menyikapi ujian dan cobaan yang Allah titipkan kepada kita, ikhlas kita menyikapinya, pada saat terbukanya bungkus ujian tadi, rupanya surga di dalamnya. Kadangkala Bapak Ibu, Allah bungkus juga neraka itu dengan kemuliaan, kesuksesan dan kejayaan. Pada saat kita lupa bersyukur kepada Allah, kita sukses karena kita jaya karena kita, lupa kita memandang Allahnya. Maka pada saat terbukanya bungkus kesuksesan tadi, rupanya neraka juga di dalamnya itu. Ini yang mesti kita pahami. Maka hidup ini sebenarnya dua saja. Syukur dan sabar. Diberi Allah kita kebaikan, kemuliaan. Syukuri itu, karena itu nikmat. Dititipkan Allah kita ujian dan cobaan. Sabar kita. Karena itu adalah bentuk rahmatnya. Ini yang Allah katakan. Wa balawnahum bil hasanati wa sayyiati la'allahum yarji'un. Aku uji kamu dengan ujian kebaikan dan aku uji kamu dengan ujian keburukan. La'allahum yarji'un, kata Allah. Bisakah kamu memulangkan kedua ujian itu kembali kepada aku? Walaupun dua ujian itu berbeda Bapak Ibu, namun kedua ujian itu sama-sama menghantarkan rohani dan jiwa kita untuk bisa usul kepada Allah. Maka orang yang sudah putus pandangannya, nilai emas dengan pasir sama itu. Kenapa dia pandang Allahnya di situ Bapak Ibu? Ya. Pandang Allahnya itu. Di situ letaknya kul kullu min indillah itu. Inilah mengimani qada dan qadar itu mesti sempurna Bapak Ibu. Perbuatan baik dan perbuatan buruk itu, itulah nyatanya perbuatan Allah itu. Baik datang daripada Allah, buruk juga datang daripada Allah. Kalau baik datang daripada Allah dan buruk datang daripada Allah, bagaimana cara kita menyikapinya? Yang baik datang daripada Allah, ini disuruh Allah mengerjakannya dan diridhoi Allah bagi yang melakukannya. Yang buruk juga datang daripada Allah, ini dilarang Allah untuk mengerjakannya dan dimurkai Allah bagi yang memperbuatnya. Maka gunakanlah namanya KKO. Arti KKO itu Pak Hamzah. Kinci utak. Afala ta'kilun, afala tatafakkarun. Gunakan akal fikirmu, kata Allah. Begitu kita memahaminya. Makanya orang yang benar cara memahami takdir, hidupnya menjadi orang yang optimis. Tapi siapa yang salah dalam memahami takdir, hidupnya menjadi orang yang pesimis Bapak Ibu. Ini yang mesti kita pahami. Supaya apa? Diri kita ini tetap terjaga kefitrahannya. Tetap terjaga kesuciannya. Terjaganya kefitrahan diri dan kesucian jiwa. Di mana Bapak Ibu tetap mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Itu yang perlu. Ini yang diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ma ra'aitu sayyi'an ila wa ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu peristiwa yang terjadi pada diriku dan di luar diriku, ya Rasulullah. Melainkan hatiku ini mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa dan kejadian itu. Lalu disempurnakanlah kasabnya Abu Bakar ini oleh Umar bin Khattab.
Ma ra'aitu sayyi'an illa wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat sesuatu peristiwa dan kejadian, melainkan hatiku ini ya Rasulullah mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa dan kejadian itu dan setelah peristiwa dan kejadian itu. Tetap hatiku ini mampu memandang Allahnya. Kasabnya Abu Bakar dan Umar ini disempurnakan oleh kasabnya Utsman bin Affan. Apa kata beliau? Ma ra'aitu sayyi'an illa wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian ya Rasul, melainkan hatiku ini mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa, setelah peristiwa, dan beserta peristiwa. Hati ini mampu memandang Allah. Maka kasabnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman ini disempurnakan oleh kasabnya Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu. Apa kata beliau? Ma ra'aitu sayyi'an illa wa ra'aitullahu fih. Tidaklah aku melihat sesuatu peristiwa dan kejadian ya Rasul, melainkan hatiku ini mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa, setelah peristiwa, beserta peristiwa, dan meliputi peristiwa. Inilah yang dikatakan namanya iman kamil itu. Makanya yang dikatakan iman itu adalah al-iman antuk minu biru'yatillah. Iman itu di mana, Bapak Ibu? Mampu memandang Allah pada setiap peristiwa dan kejadian itu. Nah, kalau kita sudah mampu memandang Allahnya dari setiap peristiwa dan kejadian, disitulah kita menyikapinya dengan jalan sabar. Nah, siapa yang mampu memandang Allah dari setiap peristiwa dan kejadian, lalu dia sabar, disitulah dia akan mendatangkan namanya akan nikmat itu. Nikmat bersama Allahnya. Tapi siapa yang tidak mampu memandang Allahnya di balik peristiwa dan ujian tadi, maka ujian dan cobaan itu akan menjadi azab bagi dirinya. Disebabkan kita tidak mampu memandang Allah hanya di balik ujian dan cobaan itu. Maka letakkan pandangan kita di atas segala-galanya. Letakkan pandangan kita itu di atas setiap peristiwa dan kejadian. Pandang Allah sebagai peristiwanya, Allah sebagai kejadiannya, Allah sebagai sebabnya, Allah sebagai musababnya. Memang betul-betul rohani jiwa Bapak Ibu itu benar-benar telah bulat Bapak Ibu. Bule bisa digolongkan, picak bisa dilayangkan. Tidak ada buliknya yang bersegi dan bersisi Bapak Ibu. Benar-benar bulat, bulat yang bisa digulirkan. Picak yang bisa dilayangkan dia. Itu artinya dia sudah berada dalam keadaan istiqomah. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Siapa yang sudah istiqomah kata Allah, memandang aku pada setiap peristiwa dan kejadian yang dahulunya, sekarang maupun yang akan datang, la asqainahum ma'an ghadaqa. Aku akan beri kepada dirinya hidayah dan petunjuk. Itu yang disebut namanya ilmu laduni. Itu yang dikatakan namanya ilmu hikmah. Itu yang disebut namanya ilmu sir. Yuktil hikmata mayyasha wa ma yuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Aku akan beri kepada dirimu tuh ilmu hikmah, ilmu laduni, ilmu kasab bagi orang yang aku pilih kata Allah. Rupanya orang yang mendapat ilmu hikmah dan ilmu laduni itu adalah orang yang dipilih Allah, orang yang diistimewakan Allah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah mendapatkan ilmu hikmah, maka sungguh itu lebih baik bagi dirinya daripada dunia seisinya ini. Maka nikmat yang terbesar di atas nikmatnya surga Bapak Ibu, itu adalah nikmat telah mengenal, telah berliqa, telah bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah itu. Bagaimana caranya Bapak Ibu mengenal, berliqa, bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah?
Kita berlikuk dan bermuajahah dengan Allah itu Bapak Ibu. Bukan seperti Ustadz dengan Bapak Ibu berhadapan begini. Bukan seperti Bapak Ibu berhadapan dengan Ustadz kayak begini. Tidak berjarak. Akan tetapi pertemuan Bapak Ibu dengan Allah itu adalah pertemuan dalam satu wujud. Pertemuan dalam satu rupa. Pertemuan dalam satu nama dan satu rahasia yang disebut namanya insan. Maka isahkanlah itu. Karena dia cuma yang wujud, maka segala bentuk dan rupa, itulah bentuk nyatanya akan wujud rupanya. Walaupun Allah itu laisa Bapak Ibu. Nah, kalau diputarkan orang makna ayatnya, Allah itu laisa Ustaz. Lam yakulahu kufuwan ahad. Benar Allah itu laisa. Laisa kamitslihi syai'un. Lam yakulahu kufuwan ahad. Karena Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang esa. Maka segala bentuk dan rupa itulah wujud nyatanya akan rupa dirinya yang ahad itu yang sebenar-benarnya. Jadi maknanya Bapak Ibu, kalau Allah itu benar-benar esa, jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada.